Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhirar wa wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Santri Pondok Sanad yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembedah buku Miracle of Puasa ini di pembahasan yang ke-9, yaitu bahwa puasa ibadah paling lama menahan hawa nafsu, jauh dari riya, dan merupakan satu ibadah yang nggak bisa disombongkan. Ada beberapa ibadah yang dilakukan dengan cara meninggalkan hawa nafsu yang halal. Katakan saja seperti sholat, umroh, dan puasa, di mana ketiganya adalah ibadah yang ketika kita sudah memulainya, maka berlaku beberapa larangan. Di antaranya yang pertama, yang paling rendah, yang paling ringan adalah, yang paling sebentar adalah satu amalan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai imaduddin, tiangnya agama. Dia sholat dilakukan oleh seseorang antara 5-10 menit, akan tetapi selama 5 atau 10 menit itu ada beberapa larangan yang nggak bisa kita lakukan. Di antaranya setelah orang mengatakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka berlaku untuknya beberapa larangan. Yang sebelumnya adalah sesuatu yang halal. Dilarang baginya makan, dilarang baginya minum minuman, dilarang baginya bercakap-cakap, dilarang baginya bergerak lebih dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat, dilarang untuk menerima telepon, dilarang untuk banyak hal, dilarang ketika seseorang sholat. Tapi momennya hanya 5-10 menit, dan seseorang yang sholat masih bisa membuat sholatnya semakin membuat dirinya dikenal orang, menjadikan dirinya bisa sombong dengan amalan tersebut, karena sholat ada perwujudan gerak tubuh di situ. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada bacaannya, sehingga terkadang kita melihat ada imam yang berlebihan dalam membaca Al-Quran, sehingga tampaknya seperti orang yang membuat-buat bacaannya. Ada seseorang yang bisa dengan sholatnya itu menangis, padahal sebenarnya tangisan itu bukan lillahi ta'ala, karena bisa disombongkan atau riya, mengharap pamrih dari orang lain. Hal itu satu yang mungkin bisa dilakukan oleh seseorang ketika melakukan sholat. Kalau kita naik ke ibadah yang lebih lama lagi, yaitu kita seorang melakukan umroh. Saya catatan di buku ini, jika saya hitungkan dari miqat yang terjauh, yaitu dari Madinah, seseorang yang datang dari Bir Ali, ketika di Bir Ali kemudian dia mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan, maka dari umroh sejak Bir Ali hingga Mekah perjalanan sekitar 7 jam lewat jalan darat. Kemudian setelah sampai langsung masuk ke hotel, meletakkan tas dengan pakaian ihram yang sudah lengkap. Kemudian biasanya makan dulu, setelah makan baru turun ke Masjidil Haram. Masuk ke dalam masjid, kemudian melakukan tawaf 7 kali. Setelah tawaf, pindah ke Mas'a, tempat untuk sa'i, berjalan dari startnya Safa sampai ke Marwah, kembali seperti itu, dan finishnya di Marwah dilakukan 7 kali, kemudian tahallul, dan selesailah sebuah umroh. Umroh sebagaimana sholat adalah salah satu amalan yang juga harus menahan hawa nafsu. Beda dengan sholat yang dilarang makan dan minum, akan tetapi dalam umroh orang masih boleh makan dan boleh minum. Akan tetapi dilarang di sana untuk mendekati istrinya. Dilarang juga menggunakan pakaian yang berjahit. Dilarang juga menggunakan parfum. Dilarang juga memotong rambut atau kuku, dan beberapa larangan-larangan yang lain. Sehingga umroh juga merupakan salah satu bentuk dari melawan hawa nafsu ketika kita sudah memulainya. Akan tetapi jauh lebih lama dari sholat. Ketika sholat hanya 5 menit atau 10 menit saja kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang halal sebelumnya. Sedangkan umroh kita dilarang sekitar maksimal 10 jam jika dilakukan dari miqat yang terjauh, yaitu Bir Ali yang ada di Madinah. Nah, tawaf, sa'i, umroh tentunya sesuatu yang pasti bisa disombongkan atau sesuatu yang bisa dijadikan pamrih ke orang lain. Seseorang yang pulang umroh, dia bisa bercerita, dia bisa menyombongkan, dia bisa menceritakan, dia bisa mendapatkan pujian dari orang lain dengan amalan umroh atau hajinya.
Beda dengan puasa yang merupakan amalan yang tidak bisa disombongkan ke siapapun. Karena nggak ada amalan perbuatan dari fisiknya, dari bentuk gerakan seperti gerakan sholat, atau gerakan seperti gerakan tawaf dan sa'i. Puasa nggak ada gerakan khusus di dalam puasa. Puasa hanya nahan makan dan minum, dan tidak ada tanda-tanda bagaimana seseorang berpuasa. Jika seseorang tidak puasa, kemudian dia mengatakan ke orang lain bahwa saya sedang puasa, maka tidak ada bukti yang bisa memberatkan mengatakan bahwa tidak puasa orang tersebut. Maka seseorang yang sedang berpuasa, kemudian orang-orang mengatakan bahwa dia tidak puasa, dia pun tidak bisa menunjukkan bahwa sebenarnya saya sedang puasa saat ini. Tidak ada satu hal yang bisa membuktikan seseorang sedang berpuasa atau tidak. Karena pucatnya wajah bisa terjadi di luar bulan puasa. Dan nggak ada sama sekali seseorang yang bisa menunjukkan dirinya bahwa inilah bukti bahwa saya puasa. Nggak ada gerakan khusus, nggak ada waktu-waktu yang seperti tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, puasa adalah amalan melawan hawa nafsu, meninggalkan hal-hal yang halal, menjauhi hal-hal yang biasa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, dari makan, minum, mendekati istri, dan lain sebagainya. Sifat halal yang kita tinggalkan murni adalah yang terlama di antara semua amal yang dihitung meninggalkan hawa nafsu yang halal. Sholat hanya 5 menit, umroh dari mikot terjauh hanya sekitar 10 jam, tapi Ramadan ketika kita berpuasa sejak adzan subuh hingga datangnya maghrib sekitar 14 jam, dan dari 14 jam itu tidak membuat kita terkenal, dan dengan 14 jam itu nggak ada yang bisa dipanggil Pak Haji atau Pak Puasa atau Pak yang lain, karena puasa biasa saja. Bahkan ketika kita melihat seorang teman kita yang puasa sepanjang hidupnya, dia puasa Senin Kamis, dia puasa Daud, kita cuma mengatakan, oh ini orang Masya Allah puasa Daud, dan setelah itu hilang, nggak ada apa-apa. Lain dengan orang yang berangkat haji, mungkin ditaruh di depan. Lain dengan orang yang ahli imam sholat, mungkin akan dimuliakan, didudukkan di depan, atau dimuliakan ketika di sebuah majelis pertemuan agama. Akan tapi seorang yang berpuasa, nggak ada yang diberikan kelebihan bagi mereka, karena Allah sendiri yang akan mengangkat mereka sukses, dan banggalah menjadi seseorang yang melakukan sesuatu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.